Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yani Saranani SPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Wongeduku, memberikan apresiasi dan dukungan kepada saudari Rosmaini SPD sebagai peserta pembatik level 4 yang dilaksanakan oleh Pusdatin di SMP Negeri 3 Wongeduku tentang pemanfaatan rumah belajar dan platform Merdeka Mengajar. Semoga dapat diaplikasikan pada Bapak Ibu guru dan siswa-siswi di SMP Negeri 3 Wongeduku dalam melakukan proses pembelajaran berbasis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena rahmat dan hidayah dari Allah, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti sosialisasi yang berjudul berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi ini dibuka dengan resmi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Wongeduku atau yang mewakili, yang saya hormati teman-teman rekan kerja guru, yang saya cintai anak-anak sekalian SMP Negeri 3 Wongeduku. Kapasitas saya di sini sebagai narasumber untuk memperkenalkan aplikasi rumah belajar dan PMN atau platform Merdeka Mengajar. Saya kebetulan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Pusdatin, Pusat Data Teknologi Informasi dan Komunikasi dari Kementerian Pendidikan, yaitu kegiatan pembatik yang salah satunya yaitu saya sudah melakukan beberapa tahap, mulai dari level 1, level 2, level 3, dan sekarang masuk di level 4. Itu salah satu profil saya. Nah, saya juga kapasitasnya sebagai guru biasa seperti teman-teman. Ya, saya satuan pendidikan saya yaitu di SMP Negeri 1 Nagari. Agama kita harus bisa menghadapi implementasi daripada kurikulum Merdeka, yaitu tidak terlepas dari penggunaan digital. Ya, mungkin sebelum saya lanjutkan tentang rumah belajar dan PMN atau di platform Merdeka Mengajar, mungkin saya beraudiens izin dengan teman-teman sekedar bertanya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah IKM, diferensiasi, asesmen, dan mungkin sebagian teman-teman sudah. IKM itu adalah implementasi kurikulum mengajar, kemudian diferensiasi, kemudian asesmen. Ya, itu adalah istilah-istilah yang mungkin akan selalu mendekat ketika kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Kita tidak perlu panik dalam menyongsong IKM ini, implementasi kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena informasi-informasi sebenarnya itu lengkap disalurkan dari kementerian. Nah, cuma kadang kita guru kita sudah berada di zona nyaman, sudah tidak mau melakukan hal-hal untuk melakukan perubahan. Mengapa kita guru perlu melakukan perubahan sekarang, apalagi menyongsong kurikulum Merdeka? Jangan sampai siswa kita lebih pintar dalam menggunakan digital dibanding kita sebagai guru.
Ya, yang seharusnya guru adalah memberi informasi kepada siswa bagaimana menyampaikan pembelajaran. Ya, dan kita mungkin masih berjalan di tempat. Ya, walaupun kurikulum berubah sudah berapa kali KBK, kurikulum 2013 bahkan sekarang kurikulum Merdeka, proses atau cara mengajar kita masih seperti dulu. Ya, seperti dulunya seperti apa? Ya, masih kita yang aktif. Yang seharusnya di kurikulum Merdeka itu adalah semua pembelajaran berpihak pada murid. Kita sebagai fasilitator, sebagai pendukung saja. Semua informasi-informasi tentang GTK itu menggunakan akun belajar ID. Bagaimana kita mau masuk, misalnya untuk mengakses rumah belajar, untuk mengakses info GTK, ya. Kalau tidak ada akun belajar ID. Ya, jadi seperti ini, akun belajar ID itu sudah salah satunya saya tempatkan di sini. Sudah sangat di semuanya saya sudah buka di akun belajar ID. Kalau pertama dulu PMM, tinggal kita tulis Merdeka. Nah ini. Kalau lihat di Play Store, jadi kalau untuk HP buka Play Store, kemudian ketik Merdeka Mengajar. Ya, logonya seperti ini. Ya. Harus dipergunakan, harus di-install kalau bisa, karena ini sangat penting. Kenapa? Di dalam PMM ini kita sudah bisa mengetahui apa itu kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama itu asesmen. Ya, bagaimana kita, karena fokusnya pembelajaran diferensiasi itu bagaimana kita mengajar berdasarkan minat dan bakat siswa. Ya, contohnya di kelas kita kan terbagi beberapa model keinginan daripada siswa. Ya, mungkin cara ajarnya lebih gampang dia terima ketika kita munculkan video. Ya, dia cepat sekali tangkap kalau diputarkan video. Nah, ada juga beberapa anak ke audio visual. Ya, contohnya mendengar, dia lebih cepat tangkap ketika dia mendengar informasi itu. Ya, melalui audio. Kemudian ada mungkin anak-anak menerimanya dia harus keliling terus bergerak. Ya, istilahnya kinestetis. Nah, kita kan dulu ketika anak-anak bosan atau boring mengajar, kadang kan kita paksakan harus ini. Ya, kenapa? Karena model pembelajarannya kita yang tidak berpihak kepada murid, keinginannya kita yang mengikuti. Ketika hal itu kita tidak kuasai, bagaimana menyampaikan pembelajaran dengan visual, auditori, kemudian kinestetis, kita tidak paham minat dan bakatnya siswa. Ya, bukan lagi pembelajaran berpihak pada murid, tapi pembelajaran berpihak pada guru. Ya, guru keinginannya guru, sekarang bukan itu keinginan guru. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui minat dan bakat siswa? Yaitu melalui asesmen PMM. Tinggal kita buka ini asesmen murid. Ya, tidak perlu lagi. Saya tidak tahu mau bikin apa itu supaya saya tahu minat dan bakat siswa. Buka di asesmen murid dengan di PMM. Itu salah satunya penggunaannya daripada PMM. Kemudian di asesmen murid ini kemudian perangkat ajar. Kalau misalnya kita menggunakan mengajar mandiri mandiri mengajar. Ya, perangkat ajar ada di sini. Tidak usah lagi ini. Saya lagi kesulitan di perangkat ajarnya, lengkap di PMM. Tinggal lihat. Ya, ada buku murid, ada buku guru, ada modul ajar. Kita tinggal lihat kenapa apa. Jadi kita kan istilahnya di kurikulum Merdeka kita masuk fase D untuk kelas 7, kelas sampai kelas 9. Jadi kita masuk di fase D. Fase A itu PAUD, fase D untuk SD, mulai dari kelas fase D itu kelas 1 sampai kelas 3, kemudian fase C kelas 4 mungkin sampai kelas 6. Kemudian kita masuk fase D kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian SMK fase E. Ya, itu lengkap di sini. Tidak ada lagi alasan ini saya tidak bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Tidak ada bahan. Ada bahan yang sudah dilemparkan oleh kementerian, cuma karena kitanya. Makanya inilah tugas kami sebagai salah satu
peserta pembatik yang dilakukan oleh Pusdatin untuk mensosialisasikan tentang penggunaan aplikasi Rumah Belajar dan aplikasi Merdeka Mengajar atau biasa disingkat PMM. Kemudian pelatihan mandiri. Sekarang kan kita tidak kesulitan lagi kalau kita mau naik pangkat ya untuk mendapatkan sertifikat, ya kita tidak kesulitan, tinggal masuk di PMM. Kemudian banyak pelatihan mandiri mulai dari webinar itu banyak. Kemudian video-video inspirasi dan sebagainya. Ya, jadi ini. Jadi tidak ada lagi alasan. Ya, mudah-mudahan teman-teman setelah ini kalau bisa langsung install sekarang Play Store, kemudian buka Merdeka Belajar. Bisa. Kalau di matematika itu memang sudah dalam pembahasan kami. Sudah setiap bulan dia ada kegiatannya. Alhamdulillah sudah hampir selesai diterangkan. Dulunya Canva untuk buat poster. Canva yang bisa buat poster. Pokoknya banyak ya, buat video. Ya. Dulunya. Mereka jago di HP. Nah, itu kan. Nah, siswanya lebih jago menggunakan digital daripada gurunya. Kalau TikTok atau apa ya itu. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang di apa supaya guru bisa pintar dalam menerapkan digital di Drive akun belajar ID. Bedanya dengan Gmail biasa. Nah, jadi di sini memang saya pergunakan akun biasa saya dengan akun belajar ID. Yang pertama penyimpanan. Mengapa saya pergunakan penyimpanan di Google? Kenapa? Laptop saya kan sering rusak. Nah, ketika rusak itu file-file penting saya itu tidak bisa lagi saya akses. Ya. Jadi sekarang setelah mengetahui ada belajar ID yang penyimpanannya tak terbatas, saya pergunakan itu. Kalau di belajar ID penyimpanannya itu tidak terbatas. Ini contohnya. Jadi sekarang itu di belajar ID saja, belajar ID di drive saya itu sudah 98,12 MB yang tersimpan. Nah, bedanya kalau di akun biasa dengan biasa, drive-nya cuma 15 GB. Batasnya itu penyimpanan ini. Cuma 15 GB. Lewat dari 15 GB berarti harus nah, kenapa kita tidak pergunakan yang gratis? Nah, gitu. Jadi ini, bayangkan, sudah 98,12 GB saya punya file-file yang tersimpan di sini dan tidak usah takut hilang selama kita masih hafal itu akun belajar ID mulai dari laptop. Jadi di HP saya ketika kepala sekolah minta kirimkan dokumen ini, saya langsung buka drive di HP karena bisa dibawa kemana kan? Tidak perlu lagi buka laptop kan? Atau mungkin saya harus buka lagi di laptop untuk kirimkan filenya. Tidak perlu, saya buka drive saya di HP, kemudian saya buka misalnya biasanya data-data peserta guru ini tinggal saya screenkan atau saya bagi, ya buka sendiri di drive saya. Ya, betul. Itu tersembunyi, nah, bisa kita pergunakan. Misalnya ini dokumen docs ya. Kalau biasanya kan Word semuanya. Nah, kalau di sini enaknya kalau baru tahu juga ternyata kalau malas menulis tinggal buka, kita bicara dia tertulis secara otomatis. Ya. Nah, mungkin ini siswa kalau bisa akan siswa dalam belajarnya ya minta sama operator ya harus tahu kalau siswa. Kalau saya bagi siswa siapa butuh aku belajarnya, saya mohon supaya teman-teman langsung menginstal di Play Store Merdeka Mengajar, kemudian Rumah Belajar. Nah, sekarang yang Rumah Belajar juga penting. Nah, jadi ini dia logonya ini. Ya. Tinggal buka ini, kemudian loginnya juga bisa menggunakan akun belajar ID. Ya, ini. Jadi banyak. Jadi ini pelatihan pembatik yang level 1 literasi, kemudian implementasi, literasi, dan ini sampai sekarang saya lakukan. Di Rumah Belajar itu ada yang berkipas, ada berkipas di sini. Ya, ada apa? Ada laboratorium mayanya. Ya. Contohnya kan tidak perlu lagi kita masuk di misalnya di apa? Ini banyak video, kemudian ini ada misalnya ini kelas digital, kemudian sumber belajar untuk guru dan siswa ada, kemudian laboratorium
ini laboratorium maya sempat saya buka yaitu berputar banyak di sini laboratorium maya. Kemudian juga contoh soal di sini. Kita membuat soal, tinggal lihat di sini. Kemudian modul digitalnya, model model pembelajaran digital ini penting juga di sini. Makanya ini contohnya salah satu kreasi saya, yaitu sebuah aplikasi tentang penggunaan hardware. Ya, ini contohnya. Ini bisa dilihat sejenak. Ada suaranya di sini, jangan didengar. Ya, jadi ini aplikasi. Jadi kalau saya kasihkan aplikasinya, dari siswa saya kasihkan aplikasinya, kemudian mereka install. Ya, ini. Jadi dia namanya aplikasinya itu MPI. Ini ada juga pembelajaran, materi, referensi, video, latihan kuis. Nah, kayak misalnya anak itu kan semangat sekali kalau menggunakan kuis lewat apa kan? Ya, semangat menjawab kan? Nah, dibanding kita bacakan atau pakai tulisan, tulis itu kuisnya ini. Nah, ini kayak mereka tinggal klik. Ini kalau ada suaranya bagus, misalnya ini. Nah, jadi kan ini media-media yang bisa kita berikan yang lebih bersemangat dalam mengajar. Ya, ini. Dia tinggal ini, misalnya contoh media pembelajaran apa materi. Ya, ini. Next. Ini ada tadi yang ditayangkan itu menarik bagi saya. Karena itu belum pernah saya dapatkan dan saya juga di aplikasi kita yang bicara langsung terketik sendiri. Nah ini yang menarik bagi saya. Ya, yang ini di Google. Jadi tinggal buka Google. Dan ada kan ini titik 8 dan titik 9. Nah, buka ini, klik. Kemudian cari Google. Ya, buka. Sama di Word. Kalau di Office kan Microsoft, kalau di Microsoft Office Word ya. Nah, kelebihannya di sini itu salah satunya. Nah, tinggal misalnya kita buka dokumen kosong. Nah, enaknya juga di sini kalau di PowerPoint, kalau di Microsoft Word kan kita harus save. Kalau tidak disimpan, hilang. Nah, kalau di sini ketika kita mengetik itu secara otomatis tersimpan. Tidak usah di save, secara otomatis tersimpan. Nah, di sini untuk mengaktifkan contohnya. Nah, di sini kita harus pakai bahasa Indonesia dulu. Dikasih rubah dulu jadi bahasa Indonesia. Indonesia, refresh. Ya, ini secara otomatis sudah tersimpan, tak perlu set. Kemudian alat, baru muncul ini dikte. Sekali lagi, kalau tidak muncul dikte berarti masuk dulu ke ke file ya. Kemudian pilih bahasa, kemudian pilih bahasa Indonesia, baru setelah itu refresh ini dengan klik ini saja. Kemudian alat, kemudian klik ini. Nah, ini belum. Nah, ketika kita mau gunakan ini, tinggal kita klik. Sebutkan pengertian. Betul kan? Sebutkan pengertian komputer. Garis baru. Kemudian misalnya ini kalau kita lakukan pengetikan, apakah hasilnya itu bisa di-print out? Bisa. Sama di Word. Ya. Kayak misalnya mau uji kalau sudah tersimpan secara otomatis. Buat beberapa kemudian saya kasih dulu ya, saya kasih tahu. Ya. Untuk
tinggal buka drive ini. Secara otomatis ya, tidak perlu set waktu lampu pun tiba-tiba. Nah, cuman kan harus koneknya internet. Ya, tapi kan sekarang juga internet tidak masalah, sudah jadi kebutuhan pokok seperti nasi. Tinggal buka, kemudian kalau kita mau print atau kita mau download, nah bisa tinggal buka. Kalau mau cetak langsung ya, print. Nah, tinggal konekkan dengan apa kita punya print, kemudian print. Bisa juga kita mau download, buka file, kemudian download. Nah, itu akan masuk di secara otomatis di Microsoft Word. Nah, kemudian kelebihannya lagi di sini. Kayak misalnya kita mau cari, kan biasanya skripsi. Nah, bisa coba di sini kan rata-rata S1 ya, maaf. Ya, saya masih S1 dan S2. Nah, biasanya kan ada catatan kaki. Nah, tinggal cari di sini. Tidak perlu lagi misalnya saya mau cari macam-macam perangkat keras. Tidak usah lagi buka proses tersendiri. Dan macam tinggal buka misalnya di tab, secara otomatis terbuka di tab lain. Nah, misalnya kita ambil yang ini contohnya. Nah, ini contohnya saya copy, salin, kemudian taruh di sini. Nah, ini untuk mengajarkan anak-anak. Ini adalah bukan apa istilahnya contek, copy paste, plagiat ya. Nah, tinggal kita ini. Di sini kan ada catatan kakinya bahwa informasi ini saya dapatkan dari ini. Membiasakan anak-anak bahwa ini bukan hasil bukan hasil buatan saya, tapi saya ambil dari ini. Dan mungkin lagi teman-teman banyak kalau di Google, ada bisa bikin web sendiri, bisa bikin PowerPoint, slide. Kalau di Google itu slide, jadi tinggal buka saja. Ini ada kelas, kalau mau bikin kelas, kemudian slide, kemudian ini samanya ini Excel, ya, kemudian mau Google Meet, daringnya pelajaran daring. Ya, ini bagusnya dibanding Zoom, ini gratis. 100 di bawah dari 100, kalau kecuali di atas 100 sudah menggunakan Google Meet berbayar, tapi kalau ini gratis ya sampai kapasitas 100 orang ya. Kemudian sudah ini untuk bikin web tersendiri. Kemudian di sini mungkin sudah pernah melakukan ulang-ulang menggunakan Google Formulir. Google Formulir itu yang lalu sempat saya coba bikin soal evaluasi lewat menggunakan akun belajar, tapi saya punya kendala. Saya berhenti waktu itu karena saya coba search ke bagikan ke akun Google biasa, apakah memang tidak bisa. Kalau misalnya kita buatnya di akun belajar ID, lalu kita mau bagikan ke siswa yang tidak memiliki akun belajar ID, maksudnya menggunakan akun biasa. Dan semua bisa, cuma mungkin pengaturannya kita, pengaturannya harus. Contohnya misalnya saya. Ini misalnya berbaginya, kita tidak saja di berbaginya, bagikan. Nah, kalau kan kita menggunakan akun belajar ID, dia ini secara otomatis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rubah ini jangan di sini. Kenapa? Kalau ini otomatis yang pengguna belajar ID saja bisa mengakses. Nah, rubah di sini. Siapa saja yang mau klik? Jangan ini. Yang ini. Nah, kemudian jangan lupa ini yang selalu jadikan editor. Karena kapan perlihat komentar, otomatis siswa tidak bisa buka. Harus editor. Ini. Ubah editor, kemudian salin, klik baru bagikan. Insya Allah tidak bukan saja penggunaan pelajaran ini, itu saja mungkin lupa bagikan merubah yang ini. Ini kalau Kementerian Pendidikan
dan bahasa otomatis itu tidak bisa akun Gmail biasa, harus sama-sama akun belajar ID. Ya, betul. Ya, ada mungkin sudah. Terus masalah Canva, kan waktu bulan 8 lalu kan ikut MGF, terus ada beberapa mungkin kami yang diberikan Canva Pro. Hanya semalam saya mau pakai, saya tidak bisa kayak mengakses. Tampilannya sudah berubah, kami masih punya batas waktu karena Pro ini atau bagaimana? Ini lagi salah satu keunggulannya akun belajar ID. Akun belajar ID, ketika kita akses di Canva, ada Canva ID kan? Menggunakan belajar ID gratis. Mudah sekali untuk daftar di Canva ini. Nah, ini kan sudah Canva ID saya. Contoh gampang sekali, tinggal klik Canva Edu, Canva for Education. Ini yang disiapkan itu cuman ada kebetulan saya sudah ini tinggal pilih teacher. Kalau siswa boleh siswa. Ya. Ini kebetulan karena saya sudah Canva Edu, nanti ada prosedurnya di situ. Yang kita butuhkan cuma bukti sebagai guru, bisa MPTK, bisa SK 100, terserah. Yang penting dibuktikan bahwa kita seorang guru. Nah, apalagi kalau menggunakan menggunakan akun belajar ID, cepat sekali. Jadi baru hari ini teman saya yang ini saya daftarkan 2 kali 24 jam langsung kembali. Kenapa Canva Edu? Karena banyak gratisannya dibanding Canva Pro. Elemennya banyak. Di Canva Edu itu gratis banyak. Ya. Jadi ini sudah banyak seksinya banyak sekali. Kira begini barangkali kalau untuk pembahasan ini saya pikir tidak bisa berakhir sampai di sini. Jadi diharapkan teman-teman kalau memang kita jadikan itu adalah kebutuhan, Ibu Ros ini siap fasilitasi kita secara individu. Kalau saya sih tidak masalah, dengan rumahnya dekat sana, tinggal saya ke rumahnya. Ini yang lain-lain ini. Nah, kemudian juga barangkali kebetulan dari Ibu Ros saat kami berbenah ini ada kegiatan tanggal 1 mungkin PKS bisa kita ambil dulu banyak yang anak ya yang pasti bahwa kelanjutan dari pertemuan ini senantiasa meningkat kesediaan di Bulos memberikan informasi begitu juga sebaliknya semangat dari teman-teman. Perubahan itu tidak bisa kita ketawa-tawa. Demikian barangkali dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin ini penggunaannya dalam pembelajaran. Misalnya nanti sementara saya mengusulkan melalui PLN untuk pengadaan internet, itu kita menggunakan Chromebook langsung terhubung dengan internet. Kalau model WiFi itu biasa terganggu. Mudah-mudahan bisa sudah termulai kemarin survei. Kalau ini kita akan menggunakan jaringan memang ini tadi terbuka harus semua jaringan. Jadi dengan pertemuan ini terima kasih Bro untuk diarahkan lagi pelatihan PMP sekarang tidak ada. Melalui akun belajar ID ini kita pelatihan. Mendapatkan sertifikat langsung. Jadi sekarang berbeda dengan dulu. Ya, demikian. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak sudah cukup ya. Pastinya kita perlu bisa berbuat dan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.